Nah kalau Allah masih kasih hari ini umur, ini jangan disia-siakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, karena dengannya kita jadi mengenal Tuhan kita Allah, dan dengan mengenal Allah sebagai pencipta satu-satunya semua yang di alam semesta ini dan di bumi ini terjangkau, tidak terjangkau oleh mata kita, maka kita jadi patuh kepadanya dan kita jadi tahu panduan hidup, mana yang dibolehkan, mana yang tidak boleh, mana yang diperintah, disukai dan mana yang dilarang. Dan akhirnya kita punya panduan hidup di dunia ini dan juga kita akan mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Baik, kita sudah membahas awal pembukaan buku kita ini, 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi SAW, yang ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari. Saya mengingatkan kembali sebelum kita masuk ke bahasan lanjutannya, kalau waktu ini memang sangat mahal Bapak Ibu sekalian, waktu ini sangat mahal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selama hidup di dunia ini ada batas waktu. Tidak ada orang yang hidup abadi. Kita sehat atau kita sakit, kita muda atau tua, kaya ataupun miskin, di saat ajal datang kita semua pasti akan meninggal dunia. Dan di saat itulah kita baru menyadari betapa besarnya nilai daripada waktu yang mungkin selama ini cukup banyak yang kita sia-siakan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ni'matani maghmunun katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak sekali dilalaikan dan dilupakan oleh orang-orang. As-sihhatu wal faraq. Yang pertama itu kesehatan. Kalau Allah berikan kita kesehatan itu digunakan untuk ketaatan kepadanya, bukan hal-hal yang lain. Jadi kemaksiatan, pelanggaran tidak boleh dilakukan. Kesehatan ini seperti mata masih bisa melihat, telinga mendengar, lidah dan bibir masih bisa mengucap dan mengecap, tangan menjamah, kaki melangkah, kemaluan dan segala macam anggota tubuh kita ini masih berfungsi semua dengan baik, kesehatan kita bisa rasakan. Maka ini sebuah nikmat yang harusnya digunakan di atas ketaatan, karena tidak masuk akal sehat dan pikiran yang sehat kalau seseorang telah berbuat baik pada kita, kemudian kita balas dengan keburukan dan pelanggaran. Nah seperti itulah kurang lebih bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita dengan memberikan kesehatan ini, peluang, kesempatan dan segala macam, lalu kita gunakan justru untuk membangkang kepadanya. Maka ini harus kita maksimalkan dan bukan digunakan justru untuk maksiat. Begitu juga kata Nabi SAW, yang kedua selain kesehatan adalah waktu yang lowong. Jadi waktu lowong itu jangan disia-siakan. Saya pernah ingatkan dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, biasanya kita justru kalau lagi waktu lowong, kita malah sibuk mencari kontak, nama kontak di kontak kita untuk mencari teman kita siapa yang punya masalah. Sehingga kita mengatakan pada dia, kamu gak mau curhat. Sengaja kita mencari permasalahan yang tidak perlu dihadirkan dalam hidup kita, karena mendengar permasalahan orang lain berarti akan menumpuk permasalahan kita, sementara permasalahan kita masih banyak yang belum clear dan selesai. Kalaupun sudah ada yang sudah selesai, maka kita butuh konsisten mempertahankan kenyamanan dan kenikmatan itu, bukan justru kita melahirkan masalah baru. Beda kalau kita ahlinya, itu pun hanya digunakan untuk konsultasi. Masalah agama, konsultasi sama ustadz atau ustadzanya. Suami saya mengucapkan kalimat cerai semalam dalam kondisi dia emosi, jatuhkah talaknya, sebatas itu saja misalnya. Atau istri saya tidak sholat, misalnya suaminya mengatakan, saya sudah ingatkan apa yang harus saya lakukan, itu konsultasi. Manusia bukan tempat curhat. Begitu juga dengan dokter, konsultasi saja. Dok, kepala saya sudah sakit selama 3 hari, apa obatnya? Dokter balik bertanya misalnya, memang seperti apa sakit kepalanya, nyut-nyut kah, atau dan seterusnya. Maka itu tinggal kita jelaskan seperti ini, diambil resepnya lalu minum obat, selesai. Kalau curhat, menceritakan semua prosesi itu, misal dia katakan pada ustadznya, saya mau cerita dulu, 5 tahun yang lalu saya menikah, kemudian ceritanya panjang, sampai ujungnya hanya menanyakan tentang jatuh nggak talaknya kata suami saya semalam. Itu bukan pada manusia. Dok, saya mau cerita dulu dok, sebenarnya saya minggu lalu nggak sakit kepala,
Saya baru kemarin ini rasanya sakit kepala, tapi seminggu diceritain dulu sama dia. Nah ini semua tidak diperlukan. Curhat itu dalam Islam hanya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sehat, kita lagi merasakan nikmat yang ciptakan kita. Allah yang ciptakan nikmat itu, Allah yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada masalah, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu sendiri Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Ini sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan yang lalu ya. Sehingga kita jangan sia-siakan waktu. Di saat ada waktu lowong justru digunakan untuk beribadah kepada Allah. Paling mulia kalau Bapak Ibu lagi duduk santai di rumah, dengarkan ceramah. Itu paling baik, dengarkan ilmu. Jadi dari ilmu ke ilmu, dari kajian ke kajian yang lain. Kalau Bapak Ibu duduk di kajian seperti ini, sebagaimana akan kita rasakan sendiri insya Allah ke depannya, 1 jam ke depan, pasti kita akan rasakan perbedaan dasar dari awal kita duduk begini dan nanti setelah kita dengarkan ceramah. Akan ada motivasi tersendiri, oh saya harus kerjakan itu ya, oh ternyata begini ya. Ada saja hal-hal baru yang kita rasakan dan kita dapatkan, atau ada hal lama yang kita baru termotivasi untuk mengerjakan atau mengulanginya atau menjaganya. Maka itu faedah majelis ilmu. Jadi akan hanya mendatangkan manfaat saja. Ilmu agama ini akan menjadi bodyguard buat kita. Kalau kita makin faham agama, maka kita makin terawasi dengan bodyguard kita ini. Mau makan, mau minum, mau bergaul, mau cari pendapatan, mau apa saja, agama akan mengatakan itu boleh atau tidak boleh. Sehingga kita punya panduan hidup. Andai saja kita duduk di majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian, sekali duduk belajar 1 jam misalnya, kepala kita menjadi lebih besar 2 kali lipat dari sekarang. Mungkin repot, karena 10 kali belajar, kepala kita sebesar ruangan ini. Tapi ini tidak. Kalau kita belajar dari masih bayi aja, belum bisa ngomong tapi kita sudah bisa belajar sampai kita meninggal, tidak akan pernah habis kapasitas memori di otak kita. Ya, para ilmuwan mengadakan penelitian di otak kita ini ada bagian urat saraf seperti memori kalau di handphone, itu bisa menampung semua buku yang pernah ditulis oleh manusia. Bukan cuma Al-Quran, bukan cuma mendengarkan ceramah sehari berapa kali, bukan. Jadi banyak memori kita yang sayang, dan kalau orang vakum, dia cuma pakai tidur, malas-malesan, itu banyak sekali ya, yang kapasitas memori dia justru yang mati, yang tidak bermanfaat bagi dia. Itu contohnya, dia harusnya digunakan hal yang bermanfaat. Atau mungkin silaturahim, ya. Mungkin kita bisa via telepon kepada orang tua, kepada saudara, kepada ponakan. Mungkin kita menjenguk orang sakit, ya. Mungkin apalah hal-hal yang bermanfaat, atau minimal kita mengalihkan, kalaupun memang kewajiban kita sudah selesai seperti sholat 5 waktu. Mungkin yang sunnah, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah sudah misalnya, atau duha dan seterusnya. Nah kita bisa alihkan kepada minimal yang mubah. Mubah ini seperti makan, minum, tidur. Tapi ini pun nanti akan kita titik beratkan di bahasan kita, kita bisa mengalihkan dia menjadi sesuatu yang sifatnya sunnah. Ingat penyesalan pada hari kiamat itu terjadi pada 3 golongan ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu memang orang kafir, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang kufur ini penyesalan sudah abadi karena mereka masuk neraka selamanya. Yang kedua adalah orang-orang yang penuh waktunya selama hidup dia muslim tapi dengan dosa dan tidak bertaubat. Sehingga akhirnya Allah hukum masuk ke neraka dulu, bersihkan dosanya baru masuk ke dalam surga. Ini juga menyesal karena sesaat di neraka, bukan sehari, sesaat saja. Kata Nabi SAW, didatangkan hari kiamat nanti orang yang paling besar nikmat Allah pada dirinya di dunia, dari mulai lahir sampai meninggal itu di istana raja. Anggaplah dia anak raja misalnya. Sampai dia jadi raja pun dan dia meninggal. Lahir di istana, meninggal di istana. Tapi dia orang kafir. Kata Nabi SAW didatangkan lalu dicelupkan satu celupan di neraka, lalu dikeluarkan. Ditanya sesaat itu, dicelupkan dikeluarkan. Apa kau pernah rasakan nikmat selama ini? Pernah gak kau bahagia selama ini? Maka dia mengatakan demi Allah tidak pernah. Hilang semua nikmat itu dengan satu celupan di neraka. Maka sangat konyol kalau ada orang mengatakan, oh nggak apa-apa masuk neraka dulu, nanti dibersihkan dosa saya baru saya masuk surga. Tidak usah susah-susah berpikir masalah neraka terlalu jauh. Ambil korek kalau kita mau, ini cuma contoh, bukan saya minta dipraktekin, tapi kita bisa bayangkan. Korek gas yang kecil kalau kita ambil, dan kita nyalakan dan kita letakkan jempol kita saja, dikorek api itu, maka kita akan rasakan panasnya luar biasa. Berapa detik aja. Bagaimana kalau 1 menit mungkin bisa matang, luka bakar tangan kita, butuh operasi dan butuh biaya sekian puluh juta mungkin ya untuk itu. Itu bagaimana dengan api neraka yang dari kepala sampai kaki semuanya api, semuanya siksaan, sebelah kiri kanan orang yang menjerit, orang yang teriak, orang yang histeri. Ini bukan gampang masuk ke neraka.
Dan untuk apa kita masuk neraka sementara itu semua memang dimulai dengan pembangkangan-pembangkangan. Kenapa kita nggak langsung masuk surga saja yang nikmat yang memang Allah janjikan dengan segala macam janji yang luar biasa. Kata Nabi SAW, sampai masuk surga tidak akan habis masa mudanya, tidak akan lusuh bajunya, tidak akan buang air besar dan buang air kecil, makanan dan minuman yang dikonsumsi itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya tidak keluar lagi, maaf, dalam bentuk kencing dan BAB, tapi dia keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Jadi di surga itu abadi kenikmatan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, didatangkan orang yang paling menderita di dunia, tapi orang beriman. Dicelupkan di surga satu celupan dikeluarkan, begitu dikeluarkan ditanya, kau pernah merasa penderitaan selama ini enggak? Pernah enggak kau susah selama ini? Jawaban dia enggak pernah sama sekali. Demi Allah tidak pernah. Hilang semua kesusahan di dunia hanya dengan satu celupan di surga. Dan ini didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menyesal yang pertama adalah orang kafir, yang menyesal kedua orang banyak melakukan pelanggaran agama dari dosa ke dosa, kemudian dia tidak sempat taubat karena masuk neraka dulu, dan penyesalan yang ketiga adalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Tapi dia dulu di dunia menyia-nyiakan banyak kesempatan untuk ibadah. Nah itu. Jadi masuk surga pun dia menyesal nanti Bapak Ibu sekalian. Kenapa dulu coba saya sholat duha, saya dapat derajat yang itu loh. Tapi udah gak bisa diperbaikin. Dulu orang miskin yang minta sama saya itu kalau saya kasih, saya dapat yang ini loh. Dulu kalau saya hadir majelis yang ilmu yang sana, maka saya dapat derajat ini loh. Jadi banyak derajat yang tadinya depan kita bisa dapatkan hanya dengan ibadah yang sederhana. Dulu di majelis ilmu seperti ini, bantu beberapa detik sih kita keluarin uang kasih orang susah misalnya, atau kita silaturahim keluarga, cuma sekedar menanyakan walaupun via WA ke orang tua kita, ke kakak kita, ke tante kita, ke paman misalnya, ponakan dan seterusnya. Ya, jenguk orang sakit berapa detik sebenarnya, berapa menit kita gunakan dan seterusnya. Ternyata itu semua bisa membawa ke derajat-derajat yang tinggi yang kita sia-siakan. Sampai kata Nabi SAW, saking mudahnya Bapak Ibu dapat derajat-derajat tinggi di surga. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah berfirman kepadaku, hai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang sedang dibicarakan oleh para malaikat di langit sana? Kata Nabi SAW, iya, mereka sedang membicarakan sebagaimana diwahyukan kepadaku tentang amalan yang paling cepat membersihkan dosa-dosa dan paling cepat mengangkat derajat. Yaitu disebutkanlah berwudu di waktu-waktu yang tidak disukai. Kayak misalnya Bapak Ibu lagi wudu batal nih, kan bagusnya wudu lagi, nggak tunggu waktu sholat. Jadi selalu dalam keadaan suci. Nah itu kan waktu tidak disukai. Itu justru yang paling cepat membersihkan dosa dan paling cepat meninggi derajat, mengangkat derajat di surga. Dan juga berjalan kaki menuju ke masjid. Ya, berjalan kaki menuju ke masjid itu banyak sekali pahalanya gitu. Mungkin kalau ibu-ibu di rumah jalan kaki menuju ke tempat sholatnya, musolahnya, karena perempuan lebih afdal sholat di rumah. Maka itu yang paling cepat. Ini contoh amal-amal yang sederhana yang bisa dikerjakan. Nanti kita nyesal hari kiamat. Coba dulu ya, saya sebelum tidur selalu wudu, ya gitu. Padahal sebenarnya tidak ada yang menghalangi kita untuk wudu sebelum tidur kan, cuma rasa malas saja. Tapi itu aja sudah buat kita menyesal nanti Bapak Ibu sekalian. Apalagi amalan-amalan yang besar yang sengaja ditinggalkan. Oleh karena itu hati-hati ya. Baik, saya akan bacakan di halaman 27, ini amalan pertama ya. Dari 31 amalan yang dapat memanjangkan umur, keberkahannya umur itu dan menambah kebajikan kita, tambahan catatan amal soleh dan meninggikan derajat nanti di surga. Kata beliau penulis, wahai saudaraku tercinta, marilah kita membiasakan amalan-amalan dan melaksanakan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang dapat memperpanjang umur dan menambah kebajikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama kata beliau, dan ini yang jadi fokusan bahasan kita, carilah pahala dari Allah dalam setiap amalan yang Anda lakukan. Jadi setiap aktivitas kita per detiknya usahakan ada nilai pahalanya. Kata beliau, carilah pahala dalam tidur, makan, minum, dan pekerjaan Anda. Maka Anda akan diberi pahala insya Allah. Pertanyaan sederhana, bagaimana caranya? Tidur, makan, ya, dan pekerjaan kita dalam keseharian kita bisa menilai pahala. Ini kan sebenarnya amalan-amalan mubah Bapak Ibu ya. Karena kan makan itu mubah, sudah tahu mubah ya. Bapak Ibu kerjakan tidak dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak dapat dosa. Itu definisinya mubah. Ya kan kita ada 5 ya, ada wajib,
Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib. Ada yang haram. Ya. Haram ini kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Ada peluang zina, mencuri. Kita tahu, haram, kita tinggalkan. Ya. Kalau dikerjakan dapat dosa, kalau kita tinggalkan berarti dapat pahala. Ada yang makruh. Makruh itu dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Seperti contohnya kan makruh orang Islam itu minum berdiri. Ya. Kalau minum dan makan anjurannya duduk. Kan itu. Kalau berdiri nggak berdosa, tapi makruh. Apa maksudnya makruh? Kalau Bapak Ibu kerjakan tidak berdosa, tapi kalau tidak dikerjakan dulu justru dapat pahala. Makan duduk, berdiri, duduk itu jadi pahala, gitu ya. Nah kemudian ada yang, tadi yang kita lupakan sunnah. Ya. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Seperti sholat duha, puasa Senin Kamis, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah yang terakhir itu mubah. Mubah itu dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Nah contohnya makan, minum, tidur, mandi. Semua ini mubah. Nah tetapi ini yang ingin disinggung oleh penulis, ini semua yang mubah-mubah aja, Bapak Ibu bisa ubah menjadi pahala. Menjadi sunnah. Bagaimana caranya? Niatkan untuk memberikan hak jasad. Jadi kalau makan itu bukan cuma sekedar hilangin lapar. Karena yang ciptakan kita Allah, yang datangkan rasa lapar itu sebagai sinyal tubuh kita butuh nutrisi, itu adalah Allah. Yang pandu kita, obatnya lapar itu makan, tidak bisa yang lain. Tidur tetap lapar, bergerak tetap lapar, harus makan. Itu adalah Allah yang pandu kita. Sehingga kita niatkan makan ini memberikan hak jasad. Ini berubah hukum dari mubah menjadi sunnah. Nah ini poin penting ya. Seperti haus, bukan hanya sekedar minum, bukan cuma sekedar hilangkan dahaga. Tapi yang kita sadari dan kita renungi, yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan rasa dahaga itu Allah, yang pandu saya hilangkan dahaga minum adalah Allah. Gak bisa ke yang lain, harus minum. Kalau kita hanya sekedar hilangin haus, mubah. Tapi kalau kita niat memberikan hak jasad, Allah lah yang telah memberikan saya rasa haus ini dan juga saya minum untuk memberikan hak jasad, maka berubah menjadi sunnah. Mandi, bukan hanya sekedar hilangkan gerah. Tapi bagaimana kita niat untuk memberikan hak jasad kita. Karena Allah amanahkan jenazah aja, sudah jelas-jelas akan dimakan tanah. Tubuhnya dengan tanah kan gitu. Tapi tetap dimandikan apalagi orang yang masih hidup. Dan Allah memberikan kita rasa segar pada saat kita mandi, supaya kita mandi. Dan Allah berikan rasa tidak nyaman pada saat gerah, supaya jangan kita biasakan diri seperti itu. Nah kalau diniatkan semua yang mubah-mubah ini untuk kita memberikan hak jasad, maka secara otomatis akan menjadi sunnah. Sama juga ibu-ibu di rumah misalnya. Mungkin pekerjaan sederhana, rapiin rumah, bersihin rumah, cuci piring misalnya. Atau kalau yang pakai PRT di rumah mungkin bisa minta tolong, misalnya disuruh lakukan begini ya Mbak, buat seperti ini misalnya Bu atau apa kita bilang. Kemudian niatnya untuk merawat rumah, itu semua bisa dari mubah menjadi sunnah. Dengan kita niat untuk menjaga amanah harta yang sedang Allah berikan kepada kita, rumah itu misalnya. Ya. Atau kalau rumah yang suami amanahkan ini untuk mentaati suami misalnya, karena untuk menjaga supaya kebersihan bisa selalu terjaga, kenyamanan ada dan seterusnya. Maka bisa berubah dari mubah menjadi sunnah. Nah, ini yang beliau maksudkan. Lalu kemudian masuklah dia penulis merincikan lebih dalam lagi. Setelah beliau bilang carilah pahala dalam tidur, makan, minum dan pakai dan pekerjaan Anda. Tentu di sini juga makan, minum, tidur, ini mandi segala macam ini juga bisa ditambah selain niat untuk memberikan hak jasad, juga jangan lupa ikutin doa-doanya ya. Seperti kan kalau mau makan, sunnahnya makan tangan kanan dan minum ya. Itu apa susahnya sih pakai tangan kanan sudah dapat pahala. Terus baca bismillah gitu kan dengan minum. Dan usahakan tidak tarik nafas dan hembus nafas di minuman tersebut ya. Jadi angkat bismillah dan suaranya usahakan Bapak Ibu dengar. Karena biasa syaitan buat kita lupa. Sederhana ucapin bismillah. Tapi seakan-akan kita sudah ucapin padahal tidak. Saya sering bilang gitu sama anak-anak saya di rumah. Bismillah. Ya. Bilang, ucapin gitu, terdengar. Bismillah, kita sendiri dengar. Setelah itu jangan tarik nafas dan bernafas itu lepasin dulu. Kemudian alhamdulillah. Kalau mau minum lagi bisa ulangi bismillah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu kadang-kadang dalam satu gelas bisa sampai 10 kali mengulangi bismillah. Dan 10 kali bilang alhamdulillah. Untuk raih pahalanya aja.
Kan sebenarnya kita ucapin bismillah sekali bisa. Tapi beliau ingin cari pahala. Bismillah dilepas alhamdulillah. Dapat pahala 2. Bismillahnya pahala, alhamdulillahnya pahala. Dan pada saat mau minum, dia ngobrol nih, minum lagi bismillah, lepas lagi alhamdulillah. Begitu terus, ya. Maka ini pahala yang luar biasa yang bisa dapatkan dari amal-amal yang sederhana gitu ya. Sama juga dengan pada saat kita mandi tadi. Kan ada doanya pada saat masuk kamar mandi, ya. Doa keluar kamar mandi. Masuk kamar mandi, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungi aku dari setan perempuan dan setan laki-laki. Kalau keluar kita membaca, masuk dengan kaki kiri kamar mandi, keluar dengan kaki kanan, baca ghufranak, pengampunanmu wahai Tuhanku. Kata para ulama, kenapa kita kalau keluar kamar mandi baca ghufranak, pengampunanmu wahai Tuhanku? Karena sementara mungkin kita tidak buat dosa di kamar mandi. Kata ulama, karena umumnya orang di kamar mandi itu tidak beraktivitas ibadah. Maka waktu yang terbuang itu dianggap butuh pengampunan. Kayak orang duduk di kloset, kita kan nggak bisa zikir, maaf ya, nggak bisa zikir, nggak bisa baca Quran karena lagi di kloset, memang nggak boleh berzikir. Berarti ada, misalnya kita habisin waktu 10 menit, 15 menit di kloset itu. Nah ini butuh pengampunan sendiri. Kenapa kita pakai waktu kita pada hal yang tidak ada ibadahnya? Maka kita bisa baca atau kita baca ghufranak pada saat keluar dari kamar mandi misalnya. Nah seperti itulah seterusnya. Nah jadi kita ikuti dengan tambahan-tambahan seperti ini, ya. Kata beliau, ya, nanti akan diberi pahala insya Allah. Ya. Nafkah yang diberikan kepada istri anak-anak yang diniatkan untuk mencari pahala akan diberi pahala juga. Nabi SAW ya, bersabda kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma tada'uhu fi imra'atik. Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah karena mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau diberi pahala hingga makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi dari sini kita bisa lihat misalnya kalau Bapak Ibu mau memberikan sesuatu kepada orang lain, suami kepada istrinya atau kepada anak-anaknya, atau istri memberikan pada suaminya ataupun kepada anak-anaknya. Ya karena istri pun boleh memberikan pada suami di saat dia punya kelebihan. Kalau laki-laki ke istrinya itu hukumnya wajib. Kalau istri ke suaminya hukumnya sunnah. Dan itu. Kalau laki-laki punya kewajiban, nafkah dasar ada 5, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan transportasi semampu suami. Ya semampu suami. Tapi yang paling dasar tuh makanan, minuman dan pakaian, gitu kan? Ditambah kalau dilengkapi dengan transportasi dan juga tempat tinggal. Nah di sini Bapak Ibu sekalian dia punya kewajiban, tapi yang sifatnya sesuai dengan kemampuan dia. Nah ini kalau dia niatkan untuk menjalankan perintah agama, mencari wajah Allah, maksudnya mencari pahala, maka ada pahalanya. Jadi sampai sepotong makanan pun yang kita taruh di mulut pasangan kita atau anak kita, begitu juga dengan orang-orang di luar sana, orang miskin segala macam. Kita misalnya memberikan sembako, ya, beras, misalnya orang-orang miskin, atau Bapak Ibu saya sarankan kalau bisa sudah punya kantong sedekah bulanan, ya gitu. Misalnya kayak rumah anak yatim. Sudah ada yang diblok gitu ya. Anak yatim ini berapa orang kita jadi ibu asuh atau ayah asuhnya misalnya ya. Karena kata Nabi SAW, ana wa kafilu yatim kahatini fil jannah. Saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Jadi dekat sekali ya. Dekat sekali posisi kita di istana Nabi SAW nanti di surga kalau kita menjadi sponsor anak yatim. Anak yatim adalah anak-anak yang belum balik yang ayahnya meninggal. Kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim. Ya, kalau ayah meninggal baru yatim. Nah pahalanya didapatkan kalau dia belum balik. Ya, tidak boleh nenek-nenek kakek-kakek ngaku yatim. Bantu saya itu nggak benar. Ya. Jadi ini belum balik saja. Contoh, tapi kita sudah blok nih. Ini rumah anak yatim ada berapa sih? Oh ada 200 orang. Butuh berapa berasnya 1 bulan? 100 kilo. Udah dari saya aja deh. Setiap bulan kita rutin transfer misalnya. Nah, contoh saja ya. Ya. Mungkin sumber yang lain. Masjid misalnya atau musola dekat rumah Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita nggak ambil alih udah pembayaran listriknya dari saya aja deh. Toh orang azan ya, iqamah, orang imam membaca memandu sholat, kan kita panen pahalanya. Ya. Baik selanjutnya, amal baik itu banyak sekali kata beliau. Di antaranya menyebarkan dan menjawab salam. Nah ini juga penting ya. Jadi Bapak Ibu hidupkan salam dan lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap.
Kenapa lengkap Ustaz? Karena ini masing-masing punya makna doa, masing-masing punya pahala. Pernah ada sahabat masuk ke dalam masjid kemudian mengatakan begini, Assalamualaikum. Nabi lagi duduk dengan sahabatnya semua. Artinya semoga keselamatan dunia akhirat tercurahkan untuk kalian. Lalu Nabi SAW jawab dan Nabi mengatakan lahu asyarah. Orang ini dapat 10 pahala. Gak lama kemudian datang orang kedua mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Dia tambah warahmatullah. Lalu Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Ternyata Assalamualaikum itu 10 pahalanya. Kalau ditambah warahmatullah 10 lagi. Tak lama kemudian ada orang ketiga datang, dia baca lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga Allah berikan keselamatan untuk anda dunia akhirat. Warahmatullah, semoga rahmat. Rahmat itu karunia, rezeki. Terlimpah kepada anda. Wabarakatuh, dan semoga selalu berkah. Berkah itu artinya cukup. Mencukupi. Ya. Orang ini baca lengkap, lalu Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu thalathun. Orang ini dapat 30 pahala. Kenapa kita sia-siakan diri kita? Kehilangan pahala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu kalau sudah selesai sholat duha, dia sudah sholat malam, sudah sholat subuh berjamaah di masjid, sudah zikir pagi, sudah sholat duha. Ada waktu lowong dari duha menuju ke duhur, beliau lagi tidak ada aktivitas, beliau khusus keluar dari rumahnya, ke ujung jalan kembali lagi hanya untuk ucapin salam. Karena ingin ngejar pahalanya. Sayang sekali. Sekarang kita kasih contoh suami istri misalnya. Kenapa enggak ucapin salam? Walaupun via WA, walaupun via telepon. Darurat pun salam dulu. Assalamualaikum. Misalnya suami bilang sama istrinya, semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Warahmatullah, semoga rezeki Allah selalu melimpah untukmu. Wabarakatuh, semoga kau tercukupi. Istri jawab lagi, waalaikumsalam, semoga juga keselamatan dunia akhirat untuk anda. Gitu kan? Warahmatullah, semoga Allah berikan anda rezeki. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan Allah berikan. Itu luar biasa. Kalau satu hari kita ngobrol suami istri 5 kali, 6 kali via WA, via telepon, berapa banyak doa yang bisa kita saling berbagi. Sekarang begitu juga dengan ketemu sama anak-anak, ngobrol sama anak-anak misalnya. Ya, kenapa enggak ucapin salam? Padahal perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, waktu ditanya kepada beliau, ayyul islamin khair? Amalan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib-wajib? Maka kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan orang lain, traktir orang, bayarin, itu pahalanya besar. Wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi tidak kenal pun kita ucapin salam. Ya, maka dapat pahala. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan orang non muslim, Ustaz, kita tidak boleh memulai salam sama mereka. Tapi kalau mereka salam kita jawab wa'alaikum. Tidak lengkap tapi kita jawab wa'alaikum. Begitu yang Nabi SAW jawab kepada orang-orang Yahudi yang mengucapkan salam kepada beliau. Tapi salam ini perlu dihidupkan. Ya. Tulisan atau lisan. Sayang pahalanya itu. Kemudian beliau mengatakan mendoakan orang yang bersin dengan mengucapkan yarhamkumullah atau semoga Allah SWT mengasihi kamu. Jadi sunnahnya itu kalau kita bersin kita mengatakan alhamdulillah, ya. Karena Allah mengeluarkan cairan-cairan yang ada di sekitar kepala kita ini yang mungkin akan menjadi masalah buat kita kalau tidak keluar. Makanya orang tidak ada yang bisa menampung bersinnya, ya, karena kuatnya bersin itu otomatis dari Sang Pencipta Allah untuk mengeluarkan, ya, masalah atau penyakit mungkin, ya. Kita keluarkan, makanya kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan cairan ini, gitu, ya. Nah, orang muslim disunnahkan kalau mendengar saudaranya bersin dan bilang alhamdulillah, dia doakan. Dia mengatakan yarhamkumullah, semoga Allah merahmati anda. Maksudnya dengan bersyukur ini semoga Allah rahmati. Nah, kita yang tadi didoakan itu yang kita bersin alhamdulillah, kita didoakan yarhamkumullah, kita jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan anda hidayah dan memperbaiki keadaan anda. Nah, ini termasuk sunnah yang harusnya dihidupkan, ya. Jadi bersinkan ini alami, ya, selalu terjadi. Baik orang lagi sakit atau tidak, kadang-kadang karena ada debu pun, ya. Kita bersin, anak-anak di rumah, pasangan selalu ingatkan. Bersin alhamdulillah, kita kalau dia lupa kita ingatkan. Kalau dia sudah ucapkan kita bilang yarhamkumullah, baru kita lagi ajarkan orang yang tadi anak kita bisa kita bilang lagi supaya dia mengucapkan kepada orang yang mendoakan yarhamkumullah, yahdikumullah wa yuslih balakum.
Kemudian beliau mengatakan juga diantaranya adalah rendah hati atau tawadhu. Ya, rendah hati atau tawadhu. Jadi dalam Islam dianjurkan makin Allah berikan sempurna fisik kita, makin Allah berikan kelebihan ilmu, kelebihan harta, seperti pepatah kita mengatakan ya, makin berisi maka makin tunduk ya, seperti padi, jadilah seperti padi ya. Makin berisi dia makin tunduk. Jadi maksudnya orang itu kalau makin tinggi ilmunya, jabatannya, kedudukannya, kelebihan fisiknya, maka bukan makin sombong, tapi bagaimana dia tawadhu, merendah. Kata Nabi SAW, "Man tawadha lillah rafa'ahu Allah." Siapa yang merendah karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya ya. Bukan menghinakan diri, tapi kita tidak gunakan kelebihan yang Allah berikan ini untuk sombong. Kemudian juga memaafkan orang yang pernah menzaliminya. Nah, ini cukup banyak peringatan dari Nabi SAW dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu bisa buka surah Al Imran surah nomor 3 ayat 133 sampai 134 ya. Itu ada penyebutan tentang salah satu potongan ayat yang menyebutkan tentang memaafkan orang lain ya. Surah nomor 3 ayat 133 sampai 134 ya. Allah mengatakan, saya bacakan ya, Al Imran surah nomor 3 ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wa ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, maksudnya selama ada kesempatan belum meninggal segera bertaubat, dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Makna bertakwa orang yang patuh. Ya, segera nanti pada saat meninggal supaya tidak nyesal masuk ke surga, maka segera bertaubat dari dosa-dosa dan segera menjadi orang yang bertakwa. Nah, di antara ciri orang yang bertakwa 134-nya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, lagi kaya raya atau lagi susah, tetap aja dia bersedekah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dia bisa emosi, bisa lampiaskan, dia punya jabatan, dia punya kekuatan, dia benar, tapi dia justru mengontrol. Bahasa Arabnya qadhiminal ghaidh. Ini punya kedudukan sendiri nih ya. Di saat kita bisa lampiaskan, kita justru tidak melampiaskannya. Kemudian dan memaafkan kesalahan orang. Nah, ini ciri orang yang bertakwa. Memang berat orang zalimi kita memaafkan ya. Tapi ini perintah Allah SWT. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini ciri orang-orang ahli surga. Nah, dibalas surga ya. Ada juga 135-nya, tapi ini sudah berhubungan tambahan ya. Saksi bahasan kita tadi yang memaafkan orang lain. Saya bacakan juga 135-nya sekaligus. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِنَّ اللَّهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan atau menganiaya diri mereka, maksudnya buat dosa ya, maka mereka mengingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, di ayat 136-nya dipastikan dengan semua itu tadi ya, dia bisa mengontrol emosinya, suka bersedekah, mengontrol emosinya, kemudian dia tidak memaafkan orang lain, dan dia kalau berbuat dosa dia segera kembali kepada Tuhannya. Di 136-nya Allah bilang ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu adalah balasannya ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Saksi bahasan kita tadi di 134-nya wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Selanjutnya kita kembali ke buku kita, dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Maksudnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan orang gibah kita balas dengan gibah. Dia dosa, kita dosa. Jangan orang fitnah kita balas dengan fitnah. Dia dosa, kita dosa. Ya. Jadi jangan balas keburukan dengan keburukan. Tetap aja kita baik, ya, walaupun orang itu berbuat buruk ya. Kemudian di sini dikatakan semua perkara ini bila dikerjakan seorang muslim karena ketaatan kepada Allah dan niat baik mengharapkan wajah Allah semata, tidak dilakukan sekedar kebiasaan atau kamuflase saja, maka ia akan mendapatkan pahala. Bahkan ketika seorang muslim menggauli istrinya pun, hubungan biologis suami istri pun, ini contoh yang lain didatangkan oleh beliau,
ya ia akan mendapatkan pahala karena Nabi SAW mengatakan fi budi ahadikum sadaqah. Persetubuhan salah seorang dari kalian adalah sedekah. Jadi semua bisa dinilai pahala, termasuk hubungan interaksi biologis suami istri. Ini ada sebab hadisnya Bapak Ibu sekalian ya. Karena pernah ada sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi SAW mengatakan begini, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, kami puasa, mereka puasa, tapi mereka punya kelebihan harta yang mereka sedekahkan, kami nggak punya harta untuk kami sedekahkan. Tunjukkan kepada kami amalan yang bisa menyamai pahala sedekah mereka. Kata Nabi SAW, Allah berikan kalian banyak sekali sumber pahala selain bab sedekah itu. Lalu Nabi bilang, di antaranya di kemaluan kalian ada sedekah. Ada pahala besar bergaul suami istri. Maka para sahabat tadi bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami ketika melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala? Seakan-akan mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengapa ketika seorang laki-laki menyetubui istrinya dan mendapatkan kelezatan serta kenikmatan ia mendapatkan pahala, sedangkan ia bertujuan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan? Maka Nabi SAW menjawab, ara'aitum law wada'a fil haram kana alaihi wizr fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajr. Bagaimana pendapat kalian kiranya ia melampiaskannya dalam keharaman kalau zina? Apakah ia mendapatkan dosa? Tentu jawabannya iya, karena orang zina kan dosa. Maka Nabi SAW begitu pula bila ia melampiaskan dalam kehalalan, maka ia akan mendapatkan pahala. Ya, jadi maksudnya hubungan biologis saja bisa kita mendapatkan kenikmatan sekaligus pahala. Ya. Tapi kalau diniatkan memang untuk ya menjalankan sunnah Nabi SAW. Pernah ada dua riwayat ini perlu saya sampaikan ya, karena memang tidak selamanya orang dalam rumah tangga itu selalu ingin berhubungan biologis. Mungkin ada saatnya dia jenuh, dia emosi, dia nggak mood dan segala macam. Nah, kalau orang lagi mood, lagi segala macam mungkin sudah umum orang lakukan. Ya. Tapi tinggal diniatkan untuk mengerjakan sunnah Nabi SAW sehingga bukan cuma kenikmatan tapi dapat pahala sunnahnya. Maka pernah terjadi seorang wanita datang kepada, ini riwayat pertama yang saya ingin sampaikan. Ada seorang wanita datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan dia mengatakan, bagaimana kalau seandainya seseorang di antara kami lagi marah sama suaminya, lagi tidak mood, apakah dia tetap wajib melayani biologisnya? Kata Aisyah, iya. Bahkan seseorang di antara kalian kalau sudah di atas tunggangannya, kalau kita sekarang sudah naik mobil, yang sudah mau pergi, dipanggil suaminya dia harusnya menjawab. Kenapa? Karena dia sedang bukan masalah suaminya, tapi sedang menjalankan perintah Tuhannya. Nah, gitu. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, pernah ada orang datang kepada Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan, apakah kami bisa mendapatkan pahala di saat kami lagi tidak mood sama istri, tapi harus memenuhi kebutuhan biologis dia. Kata Imam Ahmad, iya, kamu bisa niat untuk memberikan hak dia atau niat untuk mendapatkan keturunan darinya. Semua tetap ada pahalanya. Ya. Dan boleh kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, biasanya syaitan justru menghiasi biologis yang haram. Di saat orang maaf dengan pacarnya malah dia semangat untuk biologis tersebut, tapi kalau sama pasangan halal dia selalu dibuat dikelabui oleh syaitan, jenuh, bosan dan segala macam. Karena syaitan tidak mau kita mendapatkan pahala. Ya. Rumah tangga itu akan langgeng ya, 50-70% kalau persentasenya di saat biologisnya sehat. Di saat biologisnya rusak maka akan terganggu 50-70% rumah tangga itu. Makanya syaitan kadang-kadang buat cuma marahan sedikit saja, udah nggak biologis 2-3 hari bahkan 1 minggu, ada yang sampai 1 bulan. Ini semua adalah pintu-pintu syaitan yang ingin membuka pintu-pintu kerusakan dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu dalam Islam dianjurkan justru mengejar pahalanya di situ. Baik, sebagai penutup, kata beliau di sini di halaman 29 ya, sebagian salaf maksudnya orang terdahulu sebelum kita, mengatakan tidurnya orang mukmin, makan dan minumnya, semua itu adalah amal-amal soleh yang pahalanya akan mengalir padanya bila diniatkan sebagai ketakwaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan insyaAllah pertemuan akan datang nanti di poin yang kedua, sambunglah silaturahim dengan kerabatmu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua teman-teman sekalian. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.